Shalom para wanita Allah yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa sore hari ini dalam pembahasan kita ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 28, bagaimana Rasul Paulus ada di Pulau Malta. Dari kisah ini saya belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah bagaimana ketika Paulus dan teman-temannya ya, itu bukan jumlah yang sedikit, waktu itu ada sekitar 276 orang. Selama 14 hari mereka terombang-ambing di tengah lautan dengan badai dan angin yang begitu besar ya, dan tanpa makanan ya. Kita bisa membayangkan bagaimana mereka saat-saat itu mengalami masa yang sangat sulit ya, dan mungkin mereka merasa seperti di ujung kematian. Tetapi kita bisa melihat bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan menolong sehingga mereka dapat mendarat di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah situasi sulit dan tantangan yang kita hadapi, kita mungkin seolah-olah kehilangan pengharapan. Kita harus percaya ya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Tuhan pasti akan memberikan solusi, dan Tuhan pasti akan menolong dalam setiap tantangan sesulit apapun yang kita hadapi ya. Hal yang kedua adalah bagaimana Tuhan melindungi Rasul Paulus ketika sampai di Pulau Malta ya, dan mereka hendak membuat kayu api unggun. Tiba-tiba ada ular beludak ya, ingin mematuk Rasul Paulus ya. Ular ini adalah ular berbisa ya, dengan taring yang panjang dan bisa mengeluarkan racun yang mematikan. Sampai orang-orang Malta berpikir jangan-jangan Paulus ini adalah orang jahat ya, sehingga dia akan terbunuh ya. Tetapi yang luar biasa bagaimana perlindungan Tuhan sempurna dalam ancaman bahaya yang mengerikan sekalipun, Tuhan melindungi Rasul Paulus ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, tidak usah takut ketika kita menghadapi bahaya apapun, Tuhan pasti akan selalu melindungi kita waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita ya. Dan hal yang berikutnya adalah bagaimana ketika Rasul Paulus dalam situasi yang sulit, Tuhan memberikan solusi jalan keluar, Tuhan menyertai dan melindungi Rasul Paulus adalah bagaimana Rasul Paulus pun mengalami berkat dan kelimpahan Tuhan yang luar biasa ya. Bagaimana dia boleh bertemu dengan orang-orang Malta yang sangat ramah ya, bagaimana mereka sangat baik hati, bagaimana mereka sangat menunjukkan kebaikan yang luar biasa, bagaimana mereka peka dan menjawab semua kebutuhan mereka ya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada mereka ya. Sampai firman Tuhan berkata ketika mereka akan pulang pun mereka menyediakan semua yang diperlukan ya. Bahkan Paulus sempat bermalam di rumah seorang gubernur ya. Di dalam firman Tuhan mengatakan seperti itu, bagaimana Rasul Paulus pun dijamu ya selama 3 hari ya, seperti itu ya. Dan luar biasa ya bagaimana berkat dan mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, kemudian saya juga belajar dari orang-orang Malta ya, bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan sekelompok orang asing yang baru datang ya, sebanyak 276 orang. Itu bukan orang yang sedikit. Tapi mereka belajar untuk tidak curiga. Mereka belajar untuk ramah ya. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang kedua itu. Mereka menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Mereka pekakan kebutuhan mereka. Mereka menyediakan api unggun ya. Mereka juga pasti menolong segala apa yang mereka butuhkan saat-saat itu ya. Dan ketika mereka menyambut, ketika mereka baik, ketika mereka terbuka ya, firman Tuhan mencatat bagaimana mereka pun mengalami kuasa Tuhan. Mereka pun mengalami mujizat Tuhan ya. Bagaimana dikatakan Paulus sempat ke rumahnya gubernur yang bernama Publius, ayat yang ke-7 ya. Dan kemudian ayah Publius terbaring sakit, demam, disentri, disembuhkan. Dan yang lebih luar biasa itu ayat yang ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi luar biasa ketika orang-orang di Malta ramah,
membuka hatinya, membuka dirinya, belajar peka untuk bisa menunjukkan kebaikan, ya, menjawab kebutuhan. Dan luar biasa kebaikan orang-orang Malta. Sampai Paulus dan teman-teman akan berangkat pun mereka menyediakan semua kebutuhan mereka, ya. Dan saya sangat diberkati dengan kisah Rasul Paulus di Pulau Malta ini, ya. Dan sekarang Pulau Malta ini terletak di bagian selatan benua Eropa, ya, tepatnya di tengah laut Mediterania, ya. Dan Pulau Malta begitu indah, menjadi tujuan wisata favorit, ya, oleh wisatawan di seluruh dunia, ya. Puji Tuhan, dan berkati kita semua. Shalom.